Halo rekan semuanya, hari ini saya akan memberikan tutorial dan penjelasan mengenai tutorial sebelumnya ya di sini mengenai bagaimana cara membaca dipstick oli mobil. Karena di tutorial sebelumnya ini memang sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk, yang intinya kalau saya rangkum adalah intinya bertanya mengenai mobil A, B, C, D, E, merek A, B, C, D, E ini cocoknya pakai oli apa? Kalau diisi sampai upper itu gimana, kalau di lower gimana, kalau di tengah gimana. Ya, itu sudah dijelaskan di tutorial sebelumnya ini, dan ini saya akan menjawab secara singkat saja mengenai bagaimana membaca dipstick oli mobil. Lihat di sini dipstick oli mobil. Yang paling ujung ini adalah lower, yang tengah ini adalah ideal, yang paling bontot di sini adalah uppernya paling tinggi, posisi paling tinggi. Nah, sebenarnya yang mau saya sarankan di sini, saya selalu menyarankan bahwa jika Anda mau menggunakan patokan oli mesinnya apa, posisinya di mana, saya selalu menyarankan harus dari rekomendasi pabrikan ya, seperti ini ya. Ini ada bukunya, rekomendasi dari pabrikan, supaya nanti nggak paham gitu ya. Kalau berdasarkan rekomendasi pabrikan, mobil-mobil injeksi yang celah mesinnya sudah rapat, ini loh rekomendasi olinya ya. Ya. Bisa 10W 30 atau 5W 30. Ini di sini ada penjelasannya, pakainya harus 5W 30 ya. Ini ya 5W 30. Ya, kemudian untuk dipstick dan posisinya ini kalau berdasarkan pabrikan ini saya tunjukkan ya, original ya bukunya ya. Nah, ini di sini ada posisi upper, lower, dan di tengah adalah oke. Ini adalah posisi yang paling ideal. Jadi mungkin Anda jika ke bengkel ada yang menyarankan mobil merek A, tipe B harus dipsticknya harus posisinya harus upper, harus lower, atau harus di tengah, itu kan kadang-kadang setiap bengkel itu kan beda. Jadi kalau Anda sebagai pemilik mobil seharusnya Anda sendiri yang punya patokan, sebab nanti Anda yang akan menggunakan mobilnya, yang akan merasakan perawatannya, yang akan merasakan efeknya jika sampai salah ngisi oli. Nah, untuk dampaknya ya, jika Anda menggunakan oli terlalu lower ya, terlalu lower itu di batas bawah ya, di batas bawah ini terlalu lower. Jika Anda terlalu lower menggunakan oli mesin di batas paling bawah ini, nanti mesinnya adalah cepat overheat karena penguapannya tinggi, olinya sedikit, nanti perpaknya banyak yang rembes dan banyak yang bocor ya. Ini posisinya di terlalu lower ya, ini terlalu lower. Kemudian yang kedua posisi upper itu yang paling tinggi di sini ya. Kalau paling tinggi berarti posisi olinya kebanyakan ya. Kalau oli posisinya kebanyakan di upper itu nanti oli mesinnya bisa masuk ke ruang bakar. Kalau sudah masuk ke ruang bakar, pembakarannya terganggu, penguapan olinya juga tinggi, nanti mobilnya cepat berebet. Kalau sudah mobilnya berebet, businya cepat kotor, ruang bakarnya cepat kotor, nanti Anda harus tune up mobilnya supaya nanti mobil bisa digunakan kembali dan kembali menggunakan standar posisi dipstick oli mesin di posisi tengah seperti ini ya. Nah, ini adalah referensi dari pabrikan asli dari, nah ini pabrikannya ya. Jadi setiap mobil pasti punya buku panduan manual ya mengenai standar oli mesinnya. Kemudian yang paling banyak ditanyakan saat ini adalah mesin-mesin mobil yang injeksi yang versi generasi baru sekitar 2009 ke atas sampai 2023 ya. Semua injeksi yang celah mesinnya sudah rapat itu saran dari pabrikan adalah rekomendasinya ini ya, menggunakan 10W 30 atau menggunakan ini 5W 30. Semakin encer dia akan melumasi setiap bagian mesin, alias aplikasinya lebih bagus ya. Ini saya sudah merangkum semua pertanyaan, sementara itu yang bisa saya informasikan ya, saya hanya memberi pesan kalau misalkan Anda kebingungan standar oli mesinnya saya, mobilnya apa, posisinya di mana, Anda cari buku manual mobil Anda yang original asli bawaan mobil Anda, nanti dibuka di bagian oli mesin, nanti di situ ditertera lengkap semua. Kalau saya menyarankan oli mesin itu diisi sesuai rekomendasi pabrikan ya, karena saya sudah mencoba sendiri. Jika kita asal mengisi oli mesin dan ukuran dipsticknya tidak sesuai yang direkomendasikan pabrikan, pasti akan beresiko ke mesin Anda.
biaya perawatannya semakin mahal. Tapi ketika Anda mengikuti semua instruksi yang ada di rekomendasi pabrikan seperti ini, itu dipakai aman, mesinnya halus, nggak ada bunyi keletak-keletak, dan biaya perawatannya itu standar, terjangkau lah istilahnya seperti itu. Ya, sementara itu yang bisa saya sampaikan. Jika masih ada pertanyaan silahkan masuk di kolom komentar. Ya, sementara itu tutorialnya. Selamat beraktivitas, semoga berhasil.